Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua. Amin. Nah, pada video kali ini kita akan belajar di kelas 3 masih pada tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran 2. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa ya anak-anak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalian sudah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja. Nah, di sini yang pertama, makhluk hidup itu bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya, manusia itu bergerak dengan menggunakan kaki atau berjalan menggunakan kaki. Lalu, ikan bergerak menggunakan siripnya untuk berenang. Lalu cicak juga bergerak merayap di dinding menggunakan kaki. Nah, apakah tumbuhan juga bergerak? Jawabannya, ya, tumbuhan juga dapat bergerak. Seperti yang lainnya. Tumbuhan akan tumbuh atau bergerak menuju arah datangnya cahaya. Bisa dilihat di gambar, di situ terdapat bunga matahari dan tanaman kecambah. Nah, bunga matahari dan tanaman kecambah akan tumbuh atau bergerak menuju arah datangnya cahaya matahari. Nah, selanjutnya ciri-ciri yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu makhluk hidup bernafas dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya di sini ikan. Ikan akan bernafas dengan insang. Lalu manusia. Ustazah sama kalian itu bernafas dengan paru-paru. Nah, apakah tumbuhan juga bernafas? Ya, tentunya tumbuhan juga bernafas karena makhluk hidup. Nah, bernafasnya menggunakan apa? Menggunakan stomata yang ada pada daun. Jadi, bernafasnya lewat daun. Nah, di daun itu ada stomata. Nah, itu tempat bernafasnya tumbuhan. Pada halaman 11 di buku cetak tematik terdapat pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan, apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Tadi kita sudah bahas, yaitu nama alat pernapasan pada tumbuhan adalah stomata yang ada di daun, yaitu di mulut daunnya. Lalu yang kedua,
Apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan? Sebutkan. Di situ ada trakea. Nah, trakea itu alat pernapasan dari serangga. Lalu ada kulit. Kulit alat pernapasan pada cacing. Nah, trakea pada serangga. Serangga itu bermacam-macam ya. Ada kecoa. Kecoa itu ya serangga. Lalu semut, lalu lebah, dan lain-lain. Lalu kulit. Kulit itu alat pernapasan dari cacing. Ciri-ciri yang ketiga dari makhluk hidup yaitu makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Ya. Tumbuh itu apa sih? Ya, tumbuh itu artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Jadi, jika kalian tumbuh, artinya itu tinggi kalian itu akan bertambah, yang jadinya 120 cm menjadi 140 cm. Yang jadinya bertambah. Lalu berat badannya juga akan bertambah. Nah, sekarang coba kita amati. Apakah tinggi badan kalian bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Apakah bertambah? Ya, pastinya bertambah ya. Karena manusia itu dari bayi, ya, bayi lalu tumbuh menjadi balita, balita menjadi anak-anak, lalu anak-anak menjadi remaja, lalu akhirnya menjadi dewasa. Nah, itu akan mengalami pertumbuhan atau bertambahnya tinggi badan dan berat badannya. Lalu, nah, pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Nah, di sini contohnya yang ada di sekitar kita itu ayam ya. Hewan ayam. Ayam itu dari telur, lalu menjadi itik, lalu menjadi ayam dewasa. Ciri-ciri yang keempat yaitu makhluk hidup dapat berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Nah, cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya, pada halaman 13 kita akan mengidentifikasi cara berkembang biak dari hewan-hewan yang kita tentukan. Coba di sini yang pertama ada kucing. Nah, kucing itu berkembang biak dengan cara apa ya? Ya, cara melahirkan, dengan cara melahirkan. Lalu yang kedua ada sapi. Sapi berkembang biak, melahirkan atau bertelur? Ya, melahirkan. Selanjutnya, ayam. Ayam berkembang biak dengan cara melahirkan atau bertelur? Ya, bertelur. Lalu, kelinci. Kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Lalu yang terakhir ada burung. Burung berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri yang kelima yaitu makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Nah, manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Lalu, sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Apakah tumbuhan membutuhkan makanan dan minuman juga? Apakah makanan tumbuhan? Di halaman 14, coba kita isi ya. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Ya, tumbuhan memerlukan makanan. Apa sih makanan untuk tumbuhan? Nah, makanan untuk tumbuhan itu adalah zat makanan berupa glukosa yang dihasilkan atau diperoleh dari proses fotosintesis. Ciri-ciri yang terakhir, makhluk hidup yaitu makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup
Peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Jika kita lihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Jadi kita terangsang untuk menutup mata kita. Lalu daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Lalu buah pada pohon pacar, Cina akan meletus jika disentuh. Dan yang terakhir ada landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Jika kalian sudah paham, coba kerjakan latihan halaman 15. Di situ terdapat kata-kata berkembang biak, kata berkembang biak, makanan, tumbuh, bernafas, dan bergerak. Nah, kalian diharapkan membuat kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Contohnya, berkembang biak. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Cicak itu sebagai subjek, berkembang biak itu predikat, dan dengan cara bertelur itu keterangan. Jadi harus lengkap. Paling tidak ada subjeknya, lalu keterangannya. Ya. Jadi begitu contohnya. Silakan nanti dikerjakan 1 sampai 5. Selanjutnya, pada halaman 19 dan 20 di buku tematik ada bacaan tentang bersyukur pada Tuhan. Coba kalian nanti baca terlebih dahulu. Nah, di situ dijelaskan Allah menciptakan manusia sebagai makhluk hidup yang paling sempurna. Maka dari itu, kita itu harus bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, bersyukur itu apa sih? Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua apa yang diberikan oleh Tuhan. Nah, sila pertama Pancasila itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Nah, apa saja sih hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Jadi, hal-hal yang patut kita syukuri dalam keragaman makhluk hidup itu apa saja? Yang pertama itu tidak berburu hewan liar. Yang kedua itu memberi makan kucing atau anjing liar di jalanan. Lalu yang ketiga, tidak menebang pohon sembarangan. Nah, itu hal-hal yang patut kita syukuri. Hal-hal yang dapat kamu syukuri dari keragaman makhluk hidup. Nah, pada halaman 21, untuk latihan kalian nanti ditulis di buku kalian masing-masing. Sikap manakah dari sikap bersyukur tersebut? 3 itu tadi yang sudah disebutkan, yang pernah kamu lakukan. Nah, tuliskan waktu, kapannya ya, kapan kamu lakukan itu, caranya, serta alasan kamu melakukannya itu apa. Jadi ditulis pengalaman kamu. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan materi sudah selesai. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mau menonton dan memperhatikan. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan dan tetap semangat belajar. Mohon maaf jika Ustazah ada salah-salah kata. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.